mewujudkan masa depan yang sehat dan berkelanjutan. Advokasi dan informasi ini dipersembahkan oleh Food and Agriculture Organization, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Nita, cantik banget hari ini. Kenapa nggak sering-sering pakai rok kayak gitu? Bikin suasana kantor jadi seger nih. Tolong berhenti, Roy. Itu nggak pantas. Bercanda kok. Nggak usah baper. Bercanda? Tidak, itu adalah pelecehan seksual. Banyak orang mengalami hal seperti ini setiap hari dan ini tidak boleh dianggap remeh. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) melindungi setiap orang dari pelecehan baik verbal maupun fisik. Ingat, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika Anda atau orang yang Anda kenal khususnya perempuan dan anak menjadi korban pelecehan seksual, jangan diam. Laporkan ke Sapa 129 atau WhatsApp ke 0811129129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Lawan pelecehan seksual. Jangan biarkan pelaku bebas dari jeratan hukum. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudagar IGA dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pada malam ini kita kembali lagi bersama saya Alil IGA di acara Jaksa Menyapa. Ya, dan pada hari Senin ya, tanggal 30 September 2024, pada malam ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ini bagi kita semua, yaitu penyelesaian perkara melalui restoratif justice. Restoratif justice ini menjadi pendekatan baru dalam penegakan hukum yang lebih berfokus pada pemulihan, keadilan bagi korban, dan penyelesaian lebih manusiawi. Malam ini kita sudah kedatangan narasumber luar biasa pada malam ini. Saya perkenalkan dulu, ini dari Kejaksaan Negeri Baru. Ini ada Bapak Iqbal Yuman Saputra SH. Ya, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar ta ini? Alhamdulillah, kabar baik Bapak. Iya, sehat-sehat. Alhamdulillah. Saya sapa apa nih? Saya panggil Bapak Iqbal saja ya? Boleh, Bapak Iqbal. Iya. Ya, Bapak Iqbal ini jaksa di bidang tindak pidana umum ya? Betul sekali Pak. Saya jaksa fungsional di bidang tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Baru. Oh iya. Sudah lama Pak di Baru? Kebetulan saya baru bertugas di Baru sejak Januari 2024 ini Pak. Wah, jadi baru berapa bulan ya? 9 bulan ini 9 ya Pak ya, bulan. baru mau 10 bulan. Oke. Ya, saya tidak berdua saja tapi saya bertiga di sini. Ya, ada Ibu siapa? Ya, Ibu Wifa Yustitia SH yang sudah hadir juga pada malam ini. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar ta ini? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat. Ya, sehat. Sehat. Ibu Wifa ini adalah jaksa fungsional di bidang intelijen Kejaksaan Negeri Baru. Betul. Iya, ya sudah lama juga ya. Kalau saya sendiri sudah 1 tahun 8 bulan di Kejaksaan Negeri Baru. Iya, jadi saudara IGA dimanapun Anda berada, kalaupun Anda menyaksikan bulan lalu ya, lalu betul. Di kurang lebih 2 bulan yang lalu. Jaksa Menyapa, Ibu Wifa ini juga hadir menemani kita. Jadi malam ini kita ketemu lagi. Iya. Baik.
Pada malam ini tentunya kita akan selama 1 jam ya, kurang lebih 1 jam kita akan menemani Saudagar Iga. Ya, saya ke Pak Iqbal dulu ini. Ya, mungkin bisa dijelaskan ini secara sederhana apa itu restoratif justice dan bagaimana pendekatan ini dengan dari sistem hukum konvensional di Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan. Baik. Oke, sedikit mungkin akan saya jelaskan secara umum mengenai apa itu keadilan restoratif justice. Karena mungkin masyarakat di luar sana juga mulai perlahan-lahan mulai mendengar dan mengetahui ada penegakan hukum restoratif justice, tapi mungkin banyak yang masih kebingungan karena mungkin menggunakan bahasa yang cukup asing begitu ya Pak ya di masyarakat umum. Apa itu restoratif justice gitu kan? Tapi intinya penegakan hukum restoratif justice ini oleh Kejaksaan Republik Indonesia adalah proses penegakan hukum yang berfokus atau diutamakan mengenai pemulihan atas kerugian yang diterima atau yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Jadi fokus utama itu dulu tuh, mengenai pemulihan hak korban dulu. Pemulihan hak korban. Iya, kemudian penegakan hukumnya kemudian akan diiringi juga di belakangnya dengan penegakan hukum terhadap tersangkanya. Tapi fokus utama dari restoratif justice ini adalah terobosan mengenai penegakan hukum. Jadi tetap ada penegakan hukum di sini, tapi berfokusnya mengenai pemulihan hak korbannya dulu. Nah, kenapa ini merupakan suatu terobosan baru? Karena selama ini penegakan hukum yang banyak terjadi atau yang diketahui oleh masyarakat adalah penegakan hukum yang mungkin banyak dirasakannya itu seperti, maaf ya dalam tanda kutip, mungkin seperti pembalasan begitu Pak. Toh misal seseorang dia merasa dirugikan, kemudian dia berusaha dalam tanda kutip mungkin berusaha membalaskan apa yang sudah dia derita, sampai kemudian hasilnya adalah suatu pemidanaan terhadap seseorang. Nah, kejaksaan melihat hal itu merupakan suatu penegakan hukum yang konvensional, dan sedangkan tidak atau belum diperhatikan mengenai korban ini sendiri. Sebenarnya ketika seorang pelaku atau menjalankan tindak pidana, ia betul menjalankan tindak pidana, tapi bagaimana mengenai hak korbannya ini sendiri, toh yang sebenarnya sudah dia merasa dirugikan. Nah, keadilan restoratif justice melihat itu bahwa seharusnya penegakan hukum ini harus lebih mengutamakan dan melihat pemenuhan hak korbannya dulu. Nah, jadi keadilan restoratif justice ini bukan berarti tidak ada penegakan hukumnya, ada penegakan hukumnya di situ, tapi sudut pandangnya adalah mengenai bagaimana kita harus bisa memulihkan hak dari korban. Itu tadi. Gitu, Pak. Ya, jadi tadi pemulihan hak korban. Iya. Ya, kalau Bu Wifa ini mau tanya-tanya juga ini terkait dengan sebagai jaksa intelijen. Ya, bagaimana peran intelijen ini dalam mendukung penerapan restoratif justice ini dalam penyelesaian perkara? Ya, baik. Jadi khusus bidang intelijen itu kami ditugaskan untuk melakukan profiling. Ketika di kejaksaan sendiri menerima SPDP yang ketika kita membaca kemudian melihat peluang di dalamnya, bahwa di dalam perkara ini mungkin bisa dilakukan upaya damai atau mungkin ganti rugi. Kemudian intelijen sendiri itu ditugaskan untuk melakukan profiling terhadap korban dan tersangka. Jadi misalnya mungkin korbannya atau tersangkanya mungkin memang orang yang tidak mampu, ataukah mungkin tersangkanya ini pada saat melakukan kejahatan itu dia lagi terdesak dengan satu keadaan yang mengharuskan dia mengambil, misalnya mencuri, ataukah mungkin pada saat itu dia melakukan pemukulan, penganiayaan yang mungkin atas dasar harga diri seperti itu.
Jadi dari Intel sendiri itu kami melakukan profiling, mencari tahu latar belakang dari tersangka. Kenapa bisa seperti Iya, itu? baik Ya. dari keluarganya, tersangkanya sendiri, seperti itu. Jadi kita melakukan profiling ke tempat tinggalnya paling utama, gitu, ke masyarakat sekitarnya. Kemudian kami cari tahu apakah memang latar belakang orang tersebut itu memang sudah terkenal sebagai pelaku kejahatan, ataukah dalam latar belakang mereka itu ternyata mereka orang yang dikenal dengan pribadi yang baik. Gitu. Jadi kami mendengar dari masyarakat juga bagaimana orang Cari tersebut, tahu bagaimana ini. pelaku kejahatan Iya. tersebut, latar belakangnya seperti itu. Iya. Mungkin saya ke Pak Iqbal lagi nih. Apa sih Pak Iqbal ini kriteria atau jenis kasus yang dapat diselesaikan melalui restoratif justice ini? Apakah semua kasus pidana bisa menggunakan pendekatan ini atau bagaimana? Seperti apa itu? Baik. Yang seperti yang tadi sedikit saya jelaskan mengenai apa itu restoratif justice, kemudian tadi sedikit ada clue yang dijelaskan sama Ibu Yifa terkait dengan profiling. Jadi tidak semua tindak pidana itu kemudian bisa dilakukan restoratif justice. Ada kategori-kategori tindak pidana yang bisa untuk dilakukan restoratif justice. Yang pertama, tindak pidananya tersebut harus di bawah, hukumannya ancamannya itu di bawah 5 tahun. Itu dulu. Kalau di atas 5 tahun tidak bisa. Iya, jadi kami Kejaksaan Republik Indonesia memang walaupun ini ada suatu terobosan mengenai restoratif justice, penyelesaian tidak pidana mengenai restoratif justice, tapi kami mempunyai kategori-kategori yang sangat ketat untuk bisa menentukan seseorang tersebut atau tersangka tersebut memenuhi syarat-syarat untuk bisa masuk di dalam kategori restoratif justice. Yang pertama itu tadi tindak pidananya tidak lebih dari 5 tahun ancamannya. Yang kedua, karena tadi kita sudah sedikit membahas mengenai ada pemulihan hak korban. Nah, pemulihan hak korban di sini di mana korban ini yang merasa dirugikan oleh pelaku tindak pidana tadi, kerugiannya tidak lebih dari Rp2.500.000. Apanya itu? Kerugiannya tidak lebih dari Rp2.500.000. Gitu. Yang ketiga, bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana ini baru pertama kali melakukan tindak pidana. Nah, kalau kemudian sudah berulang, makanya kemudian ada tugas intelijen tadi melakukan profiling. Jadi misal ada seseorang melakukan tindak pidana, kami harus profiling dulu, kita cek melalui bantu oleh bidang intelijen, apakah seseorang tersebut sudah pernah melakukan tindak pidana atau belum. Nah, nanti intelijen cari data di lapangan bahwa memang seseorang ini sudah pernah melakukan tindak pidana, meresahkan masyarakat. Nah, berarti orang tersebut tidak bisa untuk kita restoratif justice. Kemudian melakukan profiling juga mengenai berapa kerugiannya, memang kerugian dari korban yang harus dipulihkan ini kerugiannya berapa. Kalau ternyata memang lebih dari 2.500.000 berarti juga tidak bisa. Kemudian masalah tadi hukumannya tidak lebih dari ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian faktor yang keempat yang juga kami harus lihat adalah bagaimana respon dari masyarakat. Karena kejaksaan sendiri menggunakan keadilan restoratif justice ini tentunya untuk kebaikan masyarakat dan juga untuk tentunya butuh dengan adanya keadilan restoratif justice ini masyarakat merasa tenang, merasa nyaman, merasa senang. Jangan sampai seseorang yang kemudian kita coba restoratif justice tapi ternyata buat masyarakat orang tersebut meresahkan. Nah, itu kemudian tadi tugasnya bidang intelijen lah yang kemudian harus melakukan profiling mengenai hal-hal tersebut. Gitu, Pak. Iya. Nah, baik saudara Rigan dimanapun Anda berada, ya menarik sekali. Mungkin saya ke Bu Iva lagi nih. Kita baku ganti-ganti. Ya, ini dalam proses intelijen. Ya, seperti apa Anda memastikan bahwa sumpah pendekatan restoratif justice ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu? Ya, siapa tahu ada yang biasa salah gunakan. Iya. Tabe. Jadi seperti tadi yang saya katakan bahwa intelijen diberikan tugas untuk mencari tahu latar belakang dari pelaku tindak pidana tersebut, yaitu seperti tadi bahwa apakah latar belakang pelaku tindak pidana itu memang dalam keadaan terdesak atau memang sudah tabiat dari orang tersebut. Kan
dalam mencari tahu latar belakang orang itu bisa melalui temannya kah, atau keluarganya kah, atau tetangganya, seperti itu. Nah, melalui orang-orang sekitarnya itu bisa berbicara bahwa orang tersebut memang ternyata sudah terkenal sebagai pelaku kejahatan. Ataukah justru malah masyarakat itu malah shock mendengar bertanya bahwa oh ternyata orangnya seperti itu, padahal dikenal di sini pribadi yang baik, jujur, sopan, seperti itu. Jadi disitulah peran kami untuk mencari tahu. Jadi tanpa mereka sadari bahwa kami ini sedang menelusuri latar belakang dari tersangka tersebut. Begitu. Jadi kalau memang ternyata respon masyarakat itu sudah negatif, jadi menjadi pertimbangan buat kami untuk melakukan RJ. Gitu. Jadi ya pertimbangan juga dari seperti itu. Oke. Baik, saudara Riga dimanapun Anda berada, kita rehat dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami, sebab kita akan kembali lagi setelah informasi yang mau lewat ini. Resistensi antimikroba merupakan silent pandemic yang telah menjadi isu global dan serius untuk segera ditangani. Resistensi antimikroba terjadi ketika mikroba seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit menjadi kebal terhadap pemberian antibiotik, sehingga penyembuhan penyakit akan semakin sulit, serta meningkatkan resiko penyebaran penyakit yang serius dan berpotensi menyebabkan kematian. Resistensi antimikroba diyakini tidak hanya berdampak bagi kesehatan manusia, tetapi juga pada hewan, tumbuhan, dan ikan. Resistensi antimikroba pada ikan, khususnya bagi ikan yang dibudidayakan, dapat terjadi akibat dari penularan melalui bakteri resisten yang ada di lingkungan, serta praktik penggunaan obat-obatan seperti antibiotik yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik jenis, cara, jumlah, dan waktu pemberian. Resistensi antimikroba pada perikanan budidaya dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan budidaya. Ikan sakit sulit disembuhkan, menurunkan jumlah produksi dan produktivitas, menurunkan kualitas produk, serta menurunkan pendapatan pembudidaya ikan. Resistensi antimikroba pada perikanan budidaya dapat dicegah melalui penerapan budidaya ikan yang sehat. Gunakan antibiotik hanya untuk pengobatan ikan sakit secara bijak dan bertanggung jawab, serta pastikan antibiotik tersebut telah terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ayo kita cegah resistensi antimikroba di perikanan budidaya demi masa depan yang lebih sehat. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Advokasi dan informasi ini dipersembahkan oleh Food and Agriculture Organization, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Setiap orang berhak merasa aman, namun kenyataannya banyak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik di tempat kerja, di ruang publik, bahkan di lingkungan keluarga terdekat. Kekerasan seksual bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa terjadi melalui kata-kata, isyarat, atau tindakan yang merendahkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, negara melindungi setiap orang dari segala bentuk kekerasan seksual. Pelaku bisa dihukum dan korban bisa mendapatkan pelindungan serta pendampingan hukum dan layanan psikologis. Jangan diam jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban kekerasan seksual. Laporkan segera. Hubungi Sapa 129 atau WhatsApp ke 08 111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Bersama kita bisa hentikan kekerasan seksual, lindungi perempuan dan anak, dan lawan kekerasan seksual. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Halo Albi, kamu tahu nggak? Kalau ikan itu kaya akan protein, asam lemak omega 3, vitamin, serta mineral. Emang kelebihannya bagi tubuh buat apa saja? Dengan mengkonsumsi ikan secara rutin, maka dapat menjaga kesehatan jantung dan otak kita. Selain itu, akan mengurangi resiko penyakit mata, serta menjaga kesehatan tulang dan sendi. Wah,
ternyata banyak juga ya manfaat mengkonsumsi ikan bagi tubuh kita. Betul sekali, Bi. Makanya, proses budidaya itu menjadi sangat penting dalam menghasilkan produk perikanan budidaya yang sehat dan berkualitas. Proses budidaya harus dilakukan secara baik dengan memperhatikan berbagai aspek, salah satunya aspek kesehatan ikan dan lingkungan. Proses budidaya yang baik antara lain harus diawali dari pemilihan lokasi yang tepat, lalu penggunaan benih ikan yang berkualitas, pemberian pakan ikan yang terdaftar di KKP, dan penggunaan obat-obatan terdaftar yang sesuai dengan peruntukannya, serta rutin melakukan monitoring penyakit ikan. Tapi Mak, sesuatu yang sehat itu kan harus diawali dari proses yang sehat juga ya? Iya, Bi. Dan saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kebijakan ekonomi biru terus berupaya mengembangkan perikanan budidaya yang ramah lingkungan dan mengedepankan aspek keseimbangan ekologi agar perikanan budidaya dapat menjadi sumber pangan berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan tetap menjaga dan melindungi ekosistem dan lingkungan. Oh gitu ya Mak. Udah lihat proses budidaya ikan yang kurang baik belum, Bi? Jangan ya, Dek ya. Budidaya ikan yang sehat dan bertanggung jawab dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Mari wujudkan masa depan yang sehat dan berkelanjutan. Advokasi dan informasi ini dipersembahkan oleh Food and Agriculture Organization, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Ya, kita kembali lagi di program acara Jaksa Menyapa pada malam ini, dan masih tentunya bersama Alil menemani kita semua di acara Jaksa Menyapa. Ya, kita kembali ke Pak Iqbal malam ini. Ya, tadi sudah kita bagaimana itu restoratif justice ini. Ya, ini Pak Iqbal, apakah masyarakat sudah mulai paham ini dengan konsep restoratif justice ini? Bagaimana upaya kejaksaan mungkin untuk mensosialisasikan ini, khususnya Kejaksaan Negeri Baru, khususnya untuk mensosialisasikan, apakah mengadakan penyuluhan atau apakah di desa-desa gitu? Baik. Saya rasa mengenai restoratif justice sendiri untuk masyarakat Kabupaten Baru, saya rasa lambat laun masyarakat mulai paham mengenai konsep penegakan hukum restoratif justice ini Pak. Kalau upaya kami sendiri dari Kejaksaan Negeri Baru, kami mencoba memaksimalkan mengenai media sosial, lewat media sosial, karena untuk sekarang ini kan media sosial cukup berperan besar ya Pak, dengan untuk masyarakat bisa tahu apa yang terjadi di Kabupaten Baru itu sendiri, untuk mencari informasi. Jadi kami Kejaksaan Negeri Baru punya media sosial Instagram yang di situ kami selalu memposting kegiatan-kegiatan kami, salah satunya mengenai kegiatan restoratif justice. Yang kedua tentunya salah satunya melalui IGA Radio itu sendiri. Seperti saat ini kami sosialisasikan kepada masyarakat mengenai konsep penanganan hukum melalui pendekatan restoratif justice. Harapan kami semoga dengan upaya-upaya kami ini masyarakat bisa mengenal dan memahami bagaimana konsep pendekatan hukum melalui pendekatan restoratif justice gitu Pak. Iya. Kalau Bu Ipa mungkin bagaimana, seperti apa respon masyarakat ini saat diberi pemahaman tentang restoratif justice? Ya mungkin biasa ke desa-desa atau sosialisasi ini, ya apa ada tantangannya dalam mengubah pola pikir ini masyarakat? Iya. Ya, sebelumnya sedikit saya tambahkan, tadi kan pertanyaannya buat Pak Iqbal itu apa upaya dari kami untuk mensosialisasikan. Betul. Jadi betul kemarin itu saya sempat hadir dalam pertemuan antar kepala desa. Nah, di situ biasanya kami itu membahas terkait dengan bagaimana pengawalan dana desa. Tapi karena kami anggap sosialisasi terkait dengan restoratif justice itu juga penting, makanya kami lakukan penyuluhan dengan tema restoratif justice.
Nah, jadi pada saat itu masyarakat juga ada yang menganggap bahwa ini bisa disalahgunakan seperti tadi yang Bapak katakan. Namun ada juga yang merespon dengan positif. Karena kemarin kan sempat viral yang nenek-nenek itu curi kayu apa kayak gitu. Apakah kayu saya lupa ya, seperti itu. Itu kan kalau berdasarkan dengan hati nurani itu sepertinya kayak tidak rela begitu untuk usia seperti itu harus menjalani hukuman. Kemudian dengan apa yang dia curi apakah setimpal dengan hukuman yang dia harus jalani seperti itu. Jadi kebanyakan yang kami terima respon dari masyarakat itu semua respon positif. Karena tidak menutup kemungkinan orang-orang itu melakukan kejahatan dalam keadaan terdesak. Jadi apakah iya dengan hukuman seperti itu bisa membuat dia jerah padahal yang dia lakukan itu hanya dalam keadaan terdesak. Makanya dalam persyaratan melakukan upaya RJ itu salah satunya yaitu tidak pernah dihukum seperti itu, tidak boleh berstatus residivis. Nah, itu yang paling penting. Karena ketika dia sudah berulang melakukan kejahatan artinya kan memang sudah istilahnya sudah tabiat dari orang tersebut. Nah, ketika baru pertama kali dan ternyata memang dilatar belakangi dengan keadaan yang mendesak, itu menjadi pertimbangan buat kami untuk melakukan RJ. Seperti itu. Oke. Dan mungkin ada contoh-contoh atau ini yang sudah dilakukan oleh di baru ini. Iya, ada. Iya, restoratif justice. Jadi kemarin itu sudah ada yang berhasil terkait dengan kasus yang ditangani di Kejaksaan Negeri Baru terkait dengan kasus pemukulan ya, penganiayaan. Ya, itu sudah berhasil dan ada lagi satu terkait dengan kasus pencurian. Kalau yang penganiayaan kemarin kasusnya bagaimana? Jadi ya, boleh dijelaskan sama Pak Iqbal. Saya jelaskan. Jadi kemarin ada perkara penganiayaan di mana tersangka dan korban ini sama-sama bekerja di satu tempat. Kemudian rekan kerja dua-duanya ini sama-sama rekan kerja, bekerja di satu tempat yang sama. Kemudian ada perselisihan di situ. Setelah ada perselisihan, kemudian satu orang ini memukul, tapi kemudian si korban kemudian tadi ya terpukul, kemudian berusaha membalas dan kemudian ya ada lukalah di situ, dilaporkanlah ke pihak kepolisian. Setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, laporan tersebut naik ke proses penyidikan dan kemudian dilaporkanlah ke kami, kejaksaan dilimpahkan ke kami proses penyidikannya. Nah, dari kami kemudian kami coba lakukan profiling mengenai penanganan perkara tersebut, mengenai bagaimana profiling dari tersangka ini, latar belakangnya bagaimana, alasan mendasarnya dia melakukan tindak pidana ini seperti apa, kemudian syarat-syarat mengenai restoratif justice yang tadi awal sudah saya jelaskan ini seperti apa. Ternyata setelah kami lakukan profiling dan ternyata kami rasa memang layak untuk tersangka ini bisa di restoratif justice karena pihak korban sendiri kemudian kami pertemukan dengan tersangka dan korban mau memaafkan tersangka, ada perdamaian di situ, kemudian ada pemulihan hak korban juga di situ, kemudian atas dasar perdamaian dan pemulihan hak korban tadi melihat ancaman tindak pidananya juga berdasarkan undang-undang juga tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian dengan alasan itu kami bisa ajukan untuk keadilan restoratif justice atau RJ itu sendiri, tapi tetap harus melalui berbagai tahapan. Ya, kemudian kami laporkan kepada pimpinan untuk meminta persetujuan dan alhamdulillah oleh pimpinan disetujui dan alhamdulillah berhasil untuk dilakukan restoratif justice. Wah, iya. Ya, baik saudara Riga dimanapun Anda berada, tadi sudah disampaikan Pak Iqbal, ternyata di baru ini sudah ada seperti sudah ini. Sudah ada. Baik, untuk yang ingin bertanya mungkin boleh kita luangkan waktu. Siapa tahu ada yang ingin bertanya melalui telepon, boleh ke 081355098880. Ya, siapa tahu ada yang ingin bertanya terkait dengan tema kita pada malam ini. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa dan di mana Pak? Halo. Di Baru, Syahrudin.
Oh, di Baru Sido. Oh, di Baru Sido Nah, ya. Iya, baik. Pak Sarudin, saat ini lagi nonton atau lagi mendengarkan radio ini, Pak? Mendengar ini karena Lagi mendengar. sempat tadi ini. Oh iya. Ya. Nonton. Silakan, Moki bertanya langsung ke narasumber, silakan. Ada Ibu Ibu Wifa sama Pak Iqbal ini. Ya. Itu mungkin untuk sekolah ini untuk Pak Iqbal barangkali. Iya. Tadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, saya bertanya, ini kan ini sebenarnya kasus sudah ini kemana kan sudah ditangkap, sudah ini. Sebenarnya dia karena nggak masalah apa istilahnya tuh, dituduh asusila, dituduh sebenarnya tidak menurut pengakuan kemenakan, dia cuma bonceng dan menarik, tapi setelah ditangkap di kepolisian seakan dipaksa mengakui yang dia tidak lakukan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dan apa pasalnya kira-kira kalau kita dipaksa mengakui perbuatan yang tidak kita lakukan untuk memberatkan ini anak. Maksudnya dia malah jadi Maluku ini karena disiksa dan ininya, sehingga dia mengaku iya benar. Kira-kira apakah bisa ada tuntutan balik atau bagaimana? Ya, Karena tidak ada baik Pak. Sebelumnya boleh saya perjelas dulu, ini kasusnya ada saksi yang melihat atau tidak? Nah ini justru itu yang kami tidak ini, Bu, tidak. Karena dia kan berdua di tempat itu. Ya, ini kemudian yang melaporkan itu siapa? Kan dia itu yang waktunya dia berdua juga. Iya, maksud laki-laki saya yang perempuan. melaporkan ke polisi ini siapa? Mamanya si perempuan. Mamanya si perempuan. Atas dasar apa mamanya itu melaporkan ke polisi? Apakah atas keluhan pengakuan dari anaknya. pengakuan dari anaknya? Ada. Tapi kan kalau sekedar Anaknya. pengakuan mungkin ada yang bisa diperlihatkan, misalnya contoh misalnya dipaksa untuk buka bajunya atau dirobek atau bagaimana seperti itu. Apa yang menjadi dasar itu dari tidak. anaknya itu untuk melaporkan ke mamanya? Justru itulah ini, Bu, yang dia laporkan sama mamanya bahwa saya ditarik, mau dicium. Tetapi anak ini tidak begitu Om. Yang benar ini saya ajak pergi makan bakso saja. Ya. Tapi dia tidak mau turun, sehingga saya tarik bilang turun mungkin makan bakso. Sehingga dia melapor, ini terus diambil itu malam. Yang jadi persoalan, Bu, anak ini besok pagi saya sendiri yang lihat lebam-lebam mukanya. Saya katakan kenapa, bilang saya dipukul tadi malam, dipaksa mengaku. Ini saya maksud ini di mana kira-kira kita mau ini, kalau karena ini kan tidak ada juga yang lihat bahwa ini betul dipukul, cuma bekas-bekasnya itu mukanya, lebam-lebam itu yang anak-anak. Tapi sekarang sudah ini sementara terus. Mungkin untuk yang Bapak ceritakan itu mungkin kami tidak bisa terlalu masuk ke dalam, karena itu kan ya kita tidak tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah di sini, karena kan dari pihak kepolisian juga tidak ada yang mengaku bahwa memang dilakukan kekerasan terhadap ini korban. Yang kita bahas di sini antara tersangka dan korbannya. Nah, untuk korbannya sendiri itu pada saat dilakukan penarikan itu lokasinya di mana? Kejadiannya di mana? TKP-nya di mana? Di sini, di sekitar sini, di Sido. Iya, apakah di rumah atau kan tadi bahasanya ada yang mau pergi beli bakso. Kejadiannya tuh di mana? Ditarik kemana? Di jalan sih. Oh, di jalan. Ini cuma ini tahan, karena sekarang kan itu kemana Kang Sang sudah ditahan. Cuma saya mau ini kira-kira apa keadaan pembelaan atau bagaimana? Bagaimana ini nanti seperti ini? Itu barangkali Bu, itu ya barangkali sikapnya. Oke. Apakah ada pasal atau bagaimana? Itu aja Bu, intinya. Oh iya. Karena ini dipaksa, dipukul kan. Oke, boleh Bu. Ya, makasih banyak Pak Sarudin ya, Pak Sarudin yang ada di Sido, Sido Sopeng Riaja, ya kalau di sini ya di Kabupaten Baru. Oke, makasih banyak. Ya mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, kalau mendengar ceritanya tadi tuh agak
tumpang tindih sebenarnya. Jadi sebenarnya dia ini keberatan atas laporannya atau keberatan karena dipukul di pihak kepolisian seperti itu. Jadi kalau dari ceritanya tadi tuh enggak mungkin juga itu anaknya mau melaporkan ke mamanya kalau memang tidak kejadian seperti itu. Pastilah ada efek trauma yang dia rasakan sampai dia lapor ke orang tuanya. Kemudian orang tua juga tidak mau asal melaporkan anaknya kalau memang tidak kejadian seperti itu, karena bukan ya malu lah ya mama melaporkan anaknya korban tindak pidana asusila seperti itu kalau memang tidak kejadian. Iya, apalagi sekarang ada undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Iya. Iya. Mungkin ada tambahan Pak Iqbal? Ya, mungkin tambahan sedikit mengenai kasus yang tadi disampaikan oleh penelpon tadi terkait dengan penanganan perkara sendiri. Kalau kami dari pihak kejaksaan kan kami walaupun dominus litis itu ada di kami mengenai penanganan perkara, tapi kami ini kan memang tugas pokoknya adalah melakukan penuntutan, walaupun kami harus mengawal perkara itu dari proses penyidikan. Nah, ketika proses penyidikan itu kan berarti sudah melalui proses dari proses penyelidikan itu sendiri sampai kemudian naik ke proses penyidikan. Pihak kepolisian pastinya tidak akan menaikkan status si terlapor itulah tadi sampai menjadi tersangka jika tidak menemukan 2 alat bukti yang cukup. Tadi ketika disampaikan si pihak pelapornya ibu korban, yang kemudian korbannya di sini tadi ada si pihak perempuan, polisi juga tidak akan menaikkan statusnya dari terlapor ini menjadi tersangka jika hanya polisi mendengar satu pengakuan dari korban itu sendiri. Pasti polisi akan mencari 2 alat bukti yang lain, pasti akan cari saksi-saksi yang lain, pasti juga akan cari alat bukti yang lain, entah mungkin ada visum, entah barang bukti apapun untuk bisa membuat perkara itu terang. Jadi ketika polisi menaikkan status si terlapor itu bisa menjadi tersangka, patut diyakini bahwa memang sudah ada alat bukti yang lain, mungkin saksi yang lain juga melihat, ada lebih dari satu saksi, dan bukan hanya terpatok kepada pengakuan dari pihak korban ataupun pengakuan dari pihak terlapor saja, begitu Pak. Iya, baik. Mudah-mudahan Pak Sarudin tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Iqbal sama Ibu Iva ya terkait dengan pertanyaannya tadi. Iya. Gitu. Baik. Ini kita lanjut lagi kebersamaan kita di malam ini. Ini Pak Iqbal, apakah dalam ini restoratif justice ini ada kolaborasi antara jaksa atau pelaku ataukah masyarakat dalam setiap tahap restoratif justice? Apakah atau seperti apa biasanya proses tersebut berjalan? Baik, mungkin saya coba jelaskan sedikit prosesnya seawam mungkin supaya masyarakat memahami ya Pak ya. Mungkin kita coba ambil satu case misal begitu ya, satu contoh kasus. Jadi misal ada seseorang misal dia pedagang gitu ya Pak ya, dia pedagang, kemudian dia lewat di depan kantor radio IGA Radio, kemudian Pak panggil, Pak beli begitu kan, dia datang, dia jual, Pak beli, misal jualan bakso gitu, Pak makan, tiba-tiba Pak segera harus masuk, ada panggilan gitu, tapi karena buru-buru Pak lupa ada handphone ditinggal di situ, misal begitu ya Pak ya. Kemudian diambil sama tukang baksonya itu. Pak lapor ke pihak kepolisian bahwa si tukang bakso ini melakukan pencurian, begitu ya Pak ya, pada siang hari ini melakukan pencurian. Pihak kepolisian kemudian akan memproses perkara tersebut. Ketika proses tersebut naik ke proses penyidikan, ditetapkan seseorang tersebut tadi, si penjual baksonya itu misal tadi menjadi tersangka, itulah pertama kali kolaborasi antara kejaksaan dengan kepolisian. Kami akan melakukan kolaborasi dengan kepolisian untuk menanyakan proses penanganannya ini seperti apa. Apakah tersangkanya ini secara singkat resume awalnya ini seperti apa ya, pencuriannya ini kronologinya seperti apa, sampai kemudian berkas masuk kami periksa, kemudian kami terus berkolaborasi dengan kepolisian, kami baca berita acara pemeriksaannya seperti apa, dan ketika kami melihat ini masuk di dalam kategori-kategori restoratif justice, misalnya pencurian biasa, tindak pidananya tidak lebih dari 5 tahun, kemudian handphone yang dicuri oleh pencuri tadi, handphone Pak misalkan itu tadi harganya misal 1 juta, di bawah 2.500.000, kategori berikutnya juga terpenuhi. Kami juga kolaborasi lagi dengan polisi untuk kami juga kolaborasi mungkin juga dengan pengadilan negeri untuk kita cek orang ini pernah dijatuhi tindak pidana atau tidak nih, gitu kan Pak. Kita lihat, ternyata belum pernah.
ini baru pertama kali dia melakukan tindak pidana. Kemudian itu juga masuk lagi kategorinya bahwa dia memang bisa masuk untuk dilakukan restoratif justice. Kolaborasi berikutnya adalah kami dibantu dengan bidang intelijen untuk melakukan profiling. Kami datang ke tempat rumah dari tersangka ini. Kami kolaborasi dengan tokoh masyarakat yang ada di situ, dengan pemangku adat yang ada di situ, misal ketua RT, ketua RW, pihak kelurahan mungkin, untuk cari tahu profiling orang ini di masyarakat seperti apa. Apakah tabiatnya ini sebenarnya baik, perilakunya sebenarnya baik, alasan dia mencuri ini apa? Oh ternyata misal, dia curi HP ini sebenarnya karena dia ada desakan ekonomi, istrinya baru saja melahirkan, butuh harus beli susu, sedangkan dagangannya beberapa hari tidak laku. Nah, desakan itu yang kemudian membuat dia harus melakukan pencurian ini. Kemudian kami kolaborasikan lagi antara masyarakat, korban, dan tersangka untuk kami pertemukan, untuk kemudian mencari titik temu apakah dari pihak tersangka dan pihak korban ini bisa dilakukan perdamaian. Pak selaku korban, apa hak dari Pak yang merasa dirugikan oleh tersangka ini tadi? Apakah pihak tersangka mampu memulihkan kembali? Misalkan handphonenya belum sampai dijual, ini bisa dikembalikan Pak, dan Pak bisa menerima itu dan bisa memaafkan. Terjadilah perdamaian di situ. Sudah terjadi kolaborasi juga tadi dengan pihak masyarakat. Kemudian ketika itu memang perdamaian bisa terjadi, RJ bisa terlaksana, ya itulah Pak. Jadi keberhasilannya di situ, dan semoga contoh misal seperti itu tadi bisa membawa dampak positif bagi tersangka, korban, dan masyarakat pada umumnya. Gitu. Iya, baik. Saya ke Bu Wipa lagi nih. Ya, apa restoratif justice ini juga bisa diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak atau remaja sebagai pelaku tindak pidana? Seperti apa perlakuan khusus bagi mereka dalam tindak ini tadi? Iya, kalau kasus untuk anak sendiri itu ada yang namanya diversi. Itu. Jadi kalau anak itu biasanya dilakukan sama, prosesnya kurang lebih sama. Upaya diversi itu seperti sama dengan upaya restoratif justice, sama dengan prosesnya mediasi dulu, apakah dari pihak korban dan tersangka ini ada perdamaian, kemudian pemulihan seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Iqbal, kemudian ancaman pidananya juga kalau tidak salah sama dengan restoratif justice, tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian apalagi ya untuk anak, saya rasa yang paling utama itu dia tidak boleh ancaman pidananya di atas 5 tahun, kemudian ada pemulihan kembali, dan tersangka tidak pernah dihukum. Oh sama ya, ya hampir sama. Iya, cuman beda istilahnya saja yang berbeda, diversi dengan restoratif justice. Gitu. Iya, baik. Kalau Pak Iqbal ini dalam kasus di mana korban tidak mau berdamai, atau tidak setuju dengan pendekatan restoratif justice ini, seperti apa atau bagaimana kejaksaan ini menyikapinya? Baik, terkait kami juga pasti bertemu dengan situasi seperti itu ya Pak ya, di mana kami berusaha untuk mencoba mendamaikan ini, bagaimana tersangka dan korban, apakah korban bisa menerima permohonan maaf dari tersangka, pemulihan hak korbannya apakah dia juga mau begitu. Tapi kami juga akan harus menghargai apapun keputusan dari si korban, karena kan salah satunya kami juga harus berfokus terhadap pemulihan hak korban ini sendiri. Misal pencurian handphone, contohnya tadi Pak, misal curi handphone Pak sebenarnya cuma harganya 1 juta, kemudian begitu, kemudian Bapak tidak mau memaafkan tersangka ini, ya kami tidak bisa paksa. Berarti perdamaian situ gagal. Salah satu syarat untuk dilakukannya restoratif justice, adanya perdamaian gagal. Berarti restoratif justice tidak bisa dilaksanakan. Pun contoh kedua misal Pak,
Bapak mau memaafkan, tapi misalkan itu handphonenya harganya 1 juta, tapi Bapak minta digantinya 10 juta. Oh ya, nah, yang begitu, lebih Pak. tinggi. Nah, misal Iya. lebih tinggi. Nah, Iya. itu kan juga tidak mencerminkan asas keadilan ya Pak ya. Ini kan memberatkan pihak tersangka juga. Dan ketika pihak tersangka kemudian juga keberatan dan tidak bisa memenuhi itu, ya berarti tidak ada pemenuhan hak korban di situ dan tidak ada perdamaian di situ, ya restoratif justice juga tidak bisa berlaku gitu Pak. Iya. Baik, saudara Liga dimanapun Anda berada, kita rehat dulu ya sebelum kita di sesi terakhir pada Jaksa Menyapa pada malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari, awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Nekat mencoba-coba, kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat HTD, PMS menanti, jangan kau tutup mata, kita juga bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan, berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya Jika seks sebelum nikah. Setiap orang berhak merasa aman, namun kenyataannya banyak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik di tempat kerja, di ruang publik, bahkan di lingkungan keluarga terdekat. Kekerasan seksual bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa terjadi melalui kata-kata, isyarat, atau tindakan yang merendahkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, negara melindungi setiap orang dari segala bentuk kekerasan seksual. Pelaku bisa dihukum dan korban bisa mendapatkan pelindungan serta pendampingan hukum dan layanan psikologis. Jangan diam jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban kekerasan seksual. Laporkan segera. Hubungi Sapa 129 atau WhatsApp ke 08 111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Bersama kita bisa hentikan kekerasan seksual, lindungi perempuan dan anak, dan lawan kekerasan seksual. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari, awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Nekat mencoba-coba, kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat HTD, PMS menanti, jangan kau tutup mata, kita juga bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada
Ya, masih di IGA Radio di Jaksa Menyapa malam ini. Kita di sesi terakhir ini untuk Jaksa Menyapa. Jadi untuk semuanya kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda tetap menyaksikan atau mendengarkan acara Jaksa Menyapa. Ya, dan perlu kami sampaikan bahwa Jaksa Menyapa didukung oleh Kejaksaan Negeri Baru dan bersama dengan IGA Radio. Ya, ini mungkin terakhir Pak Iqbal dan Bu Wifa. Ini mungkin ada pesan Anda kepada masyarakat ini yang mungkin masih ragu atau belum mengerti sepenuhnya apa tentang pentingnya ini restoratif justice dalam menyelesaikan perkara hukum. Ya, mungkin kita mulai dari Pak Iqbal. Baik, mungkin untuk sesi penutup ini saya ingin kembali mengingatkan kepada masyarakat mengenai keadilan restoratif justice. Kami berusaha melakukan penegakan hukum dengan humanis, dan penegakan hukum yang sekarang ini mari kita kedepankan bukan mengenai bagaimana kita dalam tanda kutip pembalasan dendam terhadap tersangka, karena pembalasan dendam terhadap tersangka itu tidak akan menyelesaikan suatu masalah atau suatu tindak pidana. Akan lebih baik lagi ketika kita bisa menemukan titik perdamaian di situ, kemudian dipulihkanlah hak korban di situ, tapi tetap tersangka menyadari kesalahannya dan tidak kemudian mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan. Begitu, Pak. Ya. Kalau Bu Wifa mungkin ada pesan. Ya, kalau dari saya pribadi, kan selama ini kita hanya fokus terhadap pelaku kejahatannya, tapi kita tidak melihat juga mungkin ini yang merasa sebagai korban, tapi yang pada awalnya ternyata dia yang memberikan kesempatan. Jadi misalnya seperti tadi contoh yang diberikan sama Pak Iqbal, HP yang ketinggalan itu kan akibat dari keteledoran dari korban sendiri. Jadi ketika sama-sama berhati-hati, tidak, jadi yang awalnya pelaku kejahatan ini tidak ada niat, tapi kan ada kesempatan yang diberikan oleh si korban ini sehingga terjadilah kejahatan seperti itu. Nah, ketika korban sendiri was-was dengan itu, dengan kejadian yang akan terjadi, misalnya berhati-hati dalam angkutan umum, misalnya HP yang dikantongi yang bisa mengundang, memancing untuk orang mencuri. Itu ketika korban sendiri yang menyelamatkan barangnya, itu kan tidak ada kesempatan bagi pelaku kejahatan. Berbeda lagi ketika memang dia sudah pro yang melakukan silet atau apa, tapi kalau dari kita sendiri yang sudah berhati-hati kemudian terjadi kejahatan terhadap kita, itu kan sudah di luar dari kemampuan kita. Jadi untuk masyarakat waspadalah. Waspadalah. Baik, saudara Riga dimanapun Anda berada, ya kita cukupkan dulu kebersamaan kita pada malam ini. Ya, terima kasih banyak ini Pak Iqbal sudah hadir di Bapak studio atas kesempatannya. Ya, dengan Bu Wifa ini yang atas penjelasannya banyak sekali. Ya, yang sangat informatif malam ini. Ya, dan saudara Riga dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah kita sampaikan, apa yang kita berikan pada malam ini bisa membuka wawasan pentingnya restoratif justice dalam penegakan hukum yang lebih adil dan manusiawi. Ya, mari kita semua dukung penerapan keadilan yang tidak hanya menghukum tetapi juga memulihkan. Iya. Terima kasih atas kepada Anda saudara Iga yang telah berpartisipasi tadi, kemudian yang telah mendengarkan. Sampai jumpa di Jaksa Menyapa berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lagi weton sakit. Waduh, maniku kita tuh mata pitem mata pe maniku. Wek bapak nasa dosa rai. Yang majamang ya Pak Dewi ziga na yolik matu yokang kit mapada Ajak metona na joka mapada tai. Masa kena ya sama kuku undangan. Ya mana na tua iya di iseng ki undangan agamanya. Jolo uli yo anu rewe roy. Bacau, maya Cina yo lo. Iya om, maga ki. Degi ro masur muki ya sengi undangan. Manang kayu ki om, nah dek mai ki undangannya. Ya ki pale, kodek na yuki. Kana percetakan om. Tega ni kama kurodo. Kaku percetakan iga print. Oh, kodegi monre ro iga print. Ku bungi om. Ya kok mana pak baco asur mai burna pale. Lepas pale beti om lo merki. Iga lepas burna lepel. Kopi boti. Iyo, nah dek. Iga Print melayani cetak undangan dengan berbagai model yang kita inginkan dan harganya bersahabat. Engkau ni undang atau mete pun ni?